Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, dan mari kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita boleh memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan, karena Tuhan kita sekaligus juga sebagai sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memujikan dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Mohon kiranya pimpin dan sertai kami untuk kami boleh bersekutu beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Biarlah pengurapan daripada Tuhan nyata atas kami Bapa. Terima kasih, kami mohon penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan menyertai dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan diberkati satu kebenaran firman Tuhan kesempatan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan setiap hati kita
untuk kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya pada pagi hari ini. Kita akan angkat dengan satu pujian lebih dalam lagi. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama terlebih dahulu. Kita berdiam diri untuk berdoa bersama. Bapa di surga, ini setiap kami di hadapan-Mu menghampiri akan Engkau dengan sungguh dan tulus hati. Biarlah kami membawa seluruh hidup kami ada di hadapan-Mu. Ampuni kami segala kesalahan, kelalaian kami di hadapan-Mu. Terpujilah akan Engkau, Tuhan sumber kekuatan kami. Terang-Mu memimpin kami, menuntun kami senantiasa akan kebenaran firman-Mu. Merapi hamba-Mu, biar kebenaran firman-Mu tersampaikan oleh karena Engkau sendiri yang menghendakinya. Terpujilah akan Engkau, jamah setiap kami, dimanapun kami berada di pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, di situasi yang belum membaik bagi negeri ini, tentu banyak hal yang menjadi beban bagi setiap kita. Banyak orang sering berkata, ayo kita mencari Tuhan supaya kita ini mendapatkan berkat daripadanya. Ayo kita mencari Tuhan, kemanapun Tuhan ada kita mau cari Dia. Ada banyak hal berkata orang mencari Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian berani bertanya dalam diri kita, mengapa saya mencari Tuhan? Mazmur 16 ditulis oleh Daud, dikatakan itu miktam. Itu sebuah prasasti atau mazmur emas, mazmur yang spesial, yang khusus. Saya ingin mengajak kita semua belajar bersama-sama. Apa yang tertuang di sana? Mengapa orang perlu mencari Tuhan? Siapapun diri kita, apapun kedudukan kita, apapun tingkat sosial kita, kita semua perlu mencari Tuhan. Kita lihat dari konteks Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, Mazmur 16 itu merupakan mazmur khusus, mazmur emas. Bahkan disebutkan dia stelograf, yaitu diprasastikan, seakan diukirkan secara khusus. Mengapa ini? Ungkapan hati Daud, pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Maka disebutkan miktam Daud. Ayat yang ke-11 jadi bagian yang menurut saya cukup sangat penting. Mengapa? Karena di situ kita bisa melihat apa sih yang dicari manusia, apa yang harus didapatkan manusia dalam hidup ini. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11 bagian pertama disebutkan, Tuhan itu memberikan jalan kehidupan. Jadi barang siapa orang yang mencari akan Tuhan, maka dia akan menemukan jalan kehidupan. Di hadapan-Mu akan ada jalan kehidupan. Saya ulang kembali bagian awal. Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita. Jadi Tuhan sudah memberikan jalan kehidupan bagi setiap kita. Mungkin ada yang masih bertanya, mana jalannya? Bagaimana aku mencari Tuhan? Tuhan tuh memberikan jalan kepada kita. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, Tuhan telah memberitahukan jalan kehidupan. Maka jangan perlu ragu-ragu Bapak Ibu saudara terkasih. Tuhan telah memberikan jalan yang lurus bagi kita untuk kita menemukan jalan kehidupan. Kenapa? Karena kita memang mencari akan Dia. Dia menunjukkan kepada kita jalan kehidupan itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di hadapan-Mu akan ada sukacita yang melimpah-limpah. Jadi orang yang mencari Tuhan akan menemukan sukacita yang melimpah-limpah. Di mana? Di hadapannya. Sukacita itu
Tidak diukur dari kepandaian, tidak diukur dari tingkat sosial, statusnya apapun. Saat kita ada di hadapannya, Alkitab memberikan jaminan, tulisan Daud yang luar biasa, pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Di hadapannya ada sukacita yang melimpah-limpah. Apapun keadaan kita, sekalipun kita berbeban berat, saat kita ada di hadapannya, Alkitab menjamin akan ada sukacita yang melimpah-limpah. Yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang mencari Tuhan itu akan merasakan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Ada nikmat yang bisa dimiliki. Kenapa? Karena orang yang mencari Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, di tangan kanannya itu ada nikmat senantiasa. Nikmat tidak harus selalu dengan sebuah kekayaan. Nikmat adalah sesuatu yang sungguh kita bisa rasakan, kita miliki sendiri. Ukuran nikmat seseorang itu berbeda-beda. Tapi saat kita sudah bisa menikmati sesuatu, kita harus mengerti nikmat yang baik itu dari Tuhan datangnya. Jadi sekali lagi, hanya dengan cara sederhana ini kita bisa melihat Daud telah mencari Tuhan sekian lamanya bersama dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Maka dia menuliskan hal itu. Di ayat yang 11 dikatakan, Tuhan telah memberitahukan jalan kehidupan. Tidak perlu ragu-ragu, Tuhan sudah tunjukkan jalan. Masih ingat, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Isa berkata begitu. Maka Bapak Ibu saudara terkasih, kita sudah on the right track. Kita ada jalur yang benar. Tuhan telah memberitahukan jalan kehidupan. Kita telah ada di jalan kehidupan itu. Dan carilah sungguh-sungguh agar kita ada di hadapannya. Karena saat kita ada di hadapan Tuhan, Daud berkata, akan ada sukacita yang melimpah-limpah. Itu tidak terpengaruhi oleh berapa besarnya, beratnya persoalan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Tidak dipengaruhi oleh mood kita, sedang rasanya enak atau tidak enak. Tapi di hadapan Tuhan ada jaminan akan ada sukacita yang melimpah-limpah. Maka carilah terus, temukan ada di hadapannya. Dan di tangan kanannya, janji Tuhan, ada nikmat senantiasa. Kita bisa menikmati. Pagi hari ini kita bisa menikmati udara, bisa menikmati mungkin matahari. Kalau toh hujan, kita masih bisa menikmati hujan. Kalau kita masih sempat makan, kita masih bisa menikmati makan. Kalau kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menikmati pujian bagi Tuhan. Kalau kita masih bisa bercanda, bertemu dengan keluarga atau yang lainnya, kita masih bisa menikmati kehidupan itu. Orang yang mencari Tuhan akan merasakan nikmat daripada Tuhan. Bila kita ada di tangan kanannya, menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Ingat, Miktam Mazmur 16 akan membawa kita mengerti, akan terukir di dalam hati kita dan hidup kita. Mencari Tuhan, menemukan kehidupan, menemukan sukacita, dan menemukan nikmat senantiasa. Jangan tinggalkan firman Tuhan, pegang sungguh-sungguh, nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang sudah punya beban-beban yang sangat berat. Terkadang bingung mau jalan bagaimana. Seakan kehidupan ini semuanya jalan buntu. Tapi pada pagi hari ini, Engkau Tuhan yang melihat setiap kami. Apakah benar kami mencari akan Engkau? Pemazmur Daud, Mazmur 16 tentang Miktam ini membuktikan Mazmur emas, Mazmur yang disebut prasasti, yang diukirkan, yang tercatat sebagai sebuah monumen
yang akan selalu dikenang, diingat. Menjadi pengalaman Daud bersama dengan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga dia menyimpulkan, saat dia bersama dengan Tuhan dia mengerti. Saat dia mencari Tuhan dengan sungguh dia akan mengerti. Tuhan memberikan jalan kehidupan. Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan nikmat senantiasa. Maka pada pagi hari ini bila setiap kami sekalipun sedang tertindih dalam persoalan dengan beban yang berat, biarlah kami mengerti jalan kehidupan yang daripada-Mu. Biarlah kami mengerti di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah. Maka jangan biarkan kami meninggalkan akan Engkau. Biar Roh Kudus pimpin kami untuk kami selalu ada di hadapan-Mu. Terlebih lagi di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kami tidak ingin lepas dan jauh daripada-Mu. Maka tuntun kami selalu Bapa di surga dalam jalan-Mu. Beri kami sukacita yang berlimpah-limpah. Beri kami nikmat senantiasa daripada-Mu. Terpujilah akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lupa, cari Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan, pagi ini setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, mari kita akan berikan korban syukur kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini Engkau sungguh sangat baik bagi kami, dan penyertaan pemeliharaan daripada Tuhan nyata bagi kami. Dan pagi ini kami akan memberikan persembahan. Bapa kiranya memutuskan setiap tangan-tangan kami agar persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami senantiasa berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin.